Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit buat teman-teman semua. Kembali lagi saya akan membahas seputar interesting mall. Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan trik cara mengatasinya ketika rumus table itu tidak sesuai ataupun tidak satu jalur. Antisipasinya seperti apa dan langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil. Jadi teman-teman tolong perhatikan karena di sini akan saya jelaskan semua dan juga saya praktekkan cara ketika sering terjadi loss dan kita tetap bisa profit ya teman-teman. Jadi yang belum subscribe, saya ingatkan lagi silahkan subscribe biar nanti ketika saya upload video baru, hal-hal baru seputar interesting mall, teman-teman tidak ketinggalan. Oke, langsung kita ke pembahasan. Oke teman-teman, kita coba. Awal kita lihat dulu di menit. Ini berarti di menit genap ya teman-teman. 26. Kita ambil yang duanya. Berarti menit genap. Sini genap ganjil genap. Genap ganjil genap di menit genap. Genap ganjil genap di menit genap. Berarti selanjutnya adalah genap. Saya coba transaksi. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Ini masuk tadi, kita lanjut lagi. Kita tetap masih ambil di menit genap dulu ya teman-teman. Genap, genap, genap. Berarti ini selanjutnya adalah genap. Coba transaksi lagi. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, trik ini sebenarnya trik yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Tapi mungkin untuk tabelnya emang kemarin tidak saya pakai ya teman-teman. Karena dengan tujuan itu supaya teman-teman itu berkreasi dan bisa membuat trik sendiri dan juga bisa tahu pergerakannya itu seperti apa. Karena setiap kita bermain itu pasti ada terjadi loss. Jadi biar tahu ketika terjadi loss, langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil ya teman-teman. Nah, ini kan sudah terjadi loss ya teman-teman. Dan di sini sudah pasti rugi.
karena tadi cuma 10.000, sekarang loss 20. Nah, bagaimana jika terjadi seperti ini? Ini kan menit sudah berganti nih. Sudah berganti di menit ganjil. Oke. Ganjil, ganjil, ganjil. Ini ya teman-teman. Berarti selanjutnya adalah event. Saya habiskan semua. Kita lihat apakah kompensasi ini berhasil atau tidak ya teman-teman. Karena untuk menghindari resiko sebenarnya ketika emang di menit yang akan pergantian itu harusnya kita boleh skip dulu ataupun kita pasang kecil ya teman-teman. Kita tunggu. Jika ini loss berarti permainan berakhir ya teman-teman. Ternyata sinyal. Nah, ternyata ini masuk ya teman-teman, berarti masih diberi kesempatan. Oke, saya ambil ya teman-teman karena sudah habis tuh. Kita lanjut lagi. Genap, ganjil, genap. Tadi di menit, lupa saya teman-teman, di menit ganjil ya teman-teman. Jadi lupa saya. Di menit ganjil. Ya, di menit ganjil, genap, ganjil, genap. Ganjil, ganjil, genap, ganjil, genap. Berarti selanjutnya ganjil ya teman-teman. Ternyata sudah telat. Tadi sedikit keder. Nah, ternyata benar ganjil. Sedikit keder. Jadi tadi tidak keburu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Namanya bermain, kalau emang sambil bicara saya juga kadang keder ya teman-teman. Genap, genap, ganjil. Genap-genap ganjil, masih di menit ganjil. Berarti selanjutnya genap ya teman-teman. Nah, di sini saya akan beritahu teman-teman, perhatikan di sini nih. Jika ini nanti bukan ODD ataupun event, ini akan terjadi zigzag panjang ya teman-teman.
Tapi kalau mengikuti tadi, ini adalah event. Jadi saya akan pasang kecil dulu di event ya teman-teman. Gak apa-apa, saya pasang di event. Saya ikutin di table. Nah sekali lagi, ini harusnya kan ODD ya teman-teman. Tapi jika ini tidak ODD, biasanya itu terjadi zigzag bagannya. Kita lihat dulu. Nah, ternyata bagannya normal ya teman-teman, nggak apa-apa loss. Kita lanjut lagi. Tadi kan terjadi loss ya teman-teman, kita lihat dulu di menit. Nah, jika di menit seperti ini, kita kompensasi tetap di jalur ya teman-teman, karena sebenarnya ini bisa beberapa kemungkinan dia akan berpindah jalur ataupun terjadi zigzag. Zigzagnya itu zigzag di tabelnya ya teman-teman, karena zigzag di bagannya itu kan tidak ya teman-teman. Kita tetap ambil di ganjil, berarti ganjil genap, ganjil genap. Berarti selanjutnya adalah event ya teman-teman. Selanjutnya event, saya kompensasi di event, tapi kecil-kecil aja dulu. Karena bisa saja di tengah menit itu berpindah ya teman-teman. Ini sudah loss satu kali. Jadi jika terjadi seperti ini teman-teman juga nggak usah panik ya teman-teman. Nggak usah panik. Nah ternyata ini masuk ya teman-teman. Jadi sekali lagi jika terjadi loss itu jangan panik, jangan emosi, tetap kontrol emosi teman-teman biar kita bisa menentukan langkah selanjutnya ya teman-teman. Oke, saya ambil dulu. Ini kebetulan di bagan yang loncat-loncat ya teman-teman. Jadi cara bermain ketika emang di alurnya itu tidak sesuai dengan table, maksudnya tidak satu jalur yang selalu lari-lari seperti itu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya teman-teman. Walaupun kita terjadi loss tidak masalah. Toh kita juga di situ masih bisa refund, dan di refund itu kita bisa mengembalikan kekalahan ya teman-teman. Coba kita lanjut lagi. ODD, event ODD. Berarti selanjutnya adalah ODD. Ini jika masih di menit yang sama. Tapi ini adalah di menit akan berubah ke menit genap ya teman-teman, bukan diganjil lagi. Nah ini akan digenap. Kayaknya kalau transaksi tidak keburu, ganjil genap ganjil. Kita refresh. Nah ini masih masuk ya teman-teman.
ganjil genap ganjil, dia pindah ke menit. Ini masuk ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Tidak apa-apa tadi saya skip ya teman-teman, karena emang ketika saya bermain sambil menjelaskan itu kadang konsentrasi saya juga terpecah, sering lupa. Ini berarti ganjil ganjil genap. Ini masih sama ya teman-teman, ganjil ganjil genap. Kita tetap ngambil di ini ya teman-teman, di menit. Selanjutnya adalah saya coba di ODD. Ini kebetulan terjadi di table dan bagan yang lumayan susah ya teman-teman. Nanti setelah ini akan saya jelaskan apa saja yang terjadi ketika bermain di trik ini ya teman-teman, dan antisipasinya itu seperti apa. Kita tunggu dulu. Nah, ini kan dia lari ya teman-teman. Dia lari. Menitnya itu di sini itu terjadi zigzag. Jadi selalu lari-lari seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak sesuai dengan table dan menit. Ini kadang terjadi seperti ini, ganjil genap genap. Nah, terus ketika seperti ini, langkah apa? Kita tetap ambil di jalur ya teman-teman, ganjil genap genap, yaitu genap. Saya kompensasi di genap. Jadi saran saya, ketika terjadi bagan seperti ini yang loncat-loncat dan lari-lari dan terjadi zigzag di tabelnya, ambil satu jalur sesuai dengan menit ya teman-teman. Dan kita lihat ini kompensasinya apakah berhasil atau tidak. Kalau ini tidak berhasil berarti permainan saya selesai sampai di sini ya teman-teman. Oke, dan ini masuk. Jadi ini sekilas saya praktekkan bagaimana kita bermain di ketika tabelnya itu tidak sesuai dengan bagan ya teman-teman. Sebenarnya bukannya tidak sesuai, karena emang terjadi maksudnya kadang terjadi seperti itu. Ya namanya kita mengikuti algoritma dari interesting mall, kita membuat trik atau rumus, ya berarti kita harus bisa menganalisa memakai rumus itu ya teman-teman. Di sini akan saya jelaskan. Ketika terjadi seperti sekarang yang terjadi zigzag, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi nggak usah panik ketika terjadi loss. Bahkan mungkin repan cuma berapa kali gitu ya teman-teman. Tapi toh buktinya walaupun repan berapa kali, kita tidak rugi.
selagi kita emang mengetahui jalurnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai sering terjadi repan 4 kali repan. Ketika sudah terjadi loss, di situ tidak bisa mengembalikan dan habis. Ya percuma ya teman-teman. Di sini akan saya jelaskan. Ini adalah menit. Ini di atas adalah menit genap, dan ini menit ganjil. Tapi yang teman-teman perlu ketahui di menit ini, tidak selalu menit ganjil itu diganjil dan menit genap digenap. Maksudnya seperti ini. Kadang ketika malam ataupun siang itu akan berganti ya teman-teman. Jadi yang harusnya di menit ganjil ketika siang itu bisa di menit genap dan sebaliknya. Jadi seperti itu yang harus diperhatikan. Satu, pergantiannya waktu, maksudnya siang dan malam itu suka dia berubah. Yang kedua, bisa terjadi zigzag seperti yang terjadi saat ini. Ya kebetulan ketika saya membuat video dan menemukan di saat zigzag dan susah seperti barusan ya teman-teman. Dan langkah-langkahnya barusan jika teman-teman perhatikan, pasti teman-teman paham apa yang harus dilakukan. Sebenarnya cuma itu. Yang satu yang harus diperhatikan, saya ulangi lagi, adalah di menitnya. Ini ketika siang dan malam itu kadang tidak sama. Jadi teman-teman jika tidak masuk, itu dibalik aja ya teman-teman. Harusnya kalau emang teman-teman punya aplikasi, tinggal dirubah saja ketika emang tidak masuk. Yang di menit genap jadi ganjil ataupun sebaliknya. Itu untuk di menit yang harus diperhatikan. Dan yang kedua, jika terjadi perubahan di tengah-tengah menit, itu akan terjadi zigzag ya teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan, ketika berubah di tengah-tengah menit, itu sering terjadi zigzag. Makanya antisipasinya ketika terjadi zigzag tidak masuk, jangan sekali-kali menghadang ya teman-teman. Zigzag itu tetap teman-teman ambil satu jalur sesuai dengan menit, karena nanti akan terjadi naik. Jika terjadi naik, itu kompensasinya nanti akan susah, bukan susah tapi terlalu besar, karena itu bisa terjadi ya sebenarnya sih cuma terjadi paling 2 kali ya teman-teman, 2 kali loss ketika emang kita mengikuti zigzagnya. Cuman di situ biasanya kita itu bisa ngeblanknya itu kita panik ketika terjadi loss, dan kita justru keluar dari analisa yang sebenarnya. Itu aja sih teman-teman untuk yang perlu diperhatikan. Kita masuk ke bagan. Jadi untuk awal teman-teman perhatikan di menit dan cocokkan dulu. Selanjutnya untuk cara pembacaannya itu sama seperti video yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini buat segitiga. Mungkin kemarin tidak saya berikan tabelnya ya teman-teman. Ini ambil genap, ini genap. Nah, di sini ini ganjil. Yang sering jadi pertanyaan adalah ini. Jadi selalu fokus dengan apa yang saya ambil, tapi tidak fokus dengan apa yang saya katakan. Padahal saya katakan bahwa yang diambil di sini adalah yang tidak sinkron dengan bawah. Coba kita perhatikan sama-sama. Ini event, ini juga event. Ini ODD, ini ODD, 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 ini sama, ini masih sama, ini juga sama, ini sama, ini sama. Nah, satu, ini teman-teman hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan ke event ya teman-teman. Ini kan event nih.
kok ini ODD, berarti ini nggak ada teman-teman, ini nggak sinkron, ini ODD, ini ODD. Nah jadi terserah mau teman-teman ambil yang di sini atau yang di sini, itu sama aja karena sama-sama ODD, nggak pengaruh mau ngambil yang di mana, yang penting di jalur ini dan jalur ini yang tidak sinkron adalah ODD. Kita refresh biar teman-teman paham. Sekali lagi perhatikan. Nah, ini ODD, ini ODD. Ini ODD, 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 ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Nah, ini kan event teman-teman. Kok ini ODD? Berarti kan nggak sinkron, nggak sama. Karena yang event ini samanya dengan event ini. Berarti ini hilang, nggak ada. Inilah yang diambil. Kan terserah mau ngambil yang di bawah mana, yang penting yang diambil itu ODD. Sekali lagi itu cara pembacaan atau pengambilan yang di belakang ya teman-teman. Saya rasa teman-teman harusnya paham. Dan yang di sini buatlah segitiga. Ini ambil yang di ujung segitiganya ya teman-teman. Saya rasa sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan. Maaf. Mungkin video ini saya cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum silahkan subscribe biar nanti ketika saya upload video baru, hal-hal baru, trik-trik baru seputar interesting mall teman-teman tidak ketinggalan. Jadi sekali lagi tolong teman-teman pahami bagaimana trik cara bermainnya. Jadi jangan asal ketika main langsung lihat ke table terus transaksi, tidak, tapi kita juga harus memahami jalurnya ya teman-teman, alurnya seperti apa. Makanya kemarin sering saya bilang berusahalah masuk itu dalam artian kita masuk ke pergerakan mereka. Ketika kita sudah masuk, untuk mengikutinya kita itu mudah ya teman-teman, karena kita sudah masuk. Makanya yang diperlukan adalah kita harus santai, kita juga fokus, dan jangan terlalu ambisi. Karena ketika ambisi kita pasang besar, iya kalau emang relevan. Kalau enggak di situ teman-teman pasti akan terjadi blank, emosi, dan logikanya tidak bisa dipakai, dan teman-teman tidak bisa mengikuti alurnya. Jadi saran saya itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.